Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang insya Allah senantiasa diberkahi olehnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit mengenai dakwah keislaman, yang merupakan salah satu tugas besar kita sebagai umat Islam. Dakwah bukan hanya menjadi tugas para ustadz atau ulama, melainkan kewajiban kita sebagai seluruh umat muslim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Ali Imran ayat 104. Ayat ini menegaskan bahwa dakwah, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, merupakan salah satu ciri orang-orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Tugas dakwah adalah yang paling penting, karena melalui dakwah, nilai-nilai kebenaran disampaikan kepada umat manusia, dan Islam yang penuh rahmat dapat dijadikan pedoman hidup oleh seluruh umat. Hadirin yang dirahmati Allah, dakwah tidak selalu harus dilakukan dalam forum besar atau ceramah di masjid. Bahkan, dakwah bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, dari lingkungan yang paling dekat dengan kita seperti keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, yaitu keluarga, sahabat-sahabatnya. Inilah yang disebut dengan dakwah fardiyah atau dakwah secara personal yang bisa kita lakukan dengan mengajak orang lain kepada kebaikan melalui nasihat dan teladan. Dalam berdakwah, kita perlu mengikuti metode yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa prinsip dakwah yang harus kita pegang teguh. Yang pertama, yaitu dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sebagaimana ayat ini mengajarkan kita untuk berdakwah dengan cara yang bijaksana, menggunakan kata-kata yang baik, tidak dengan paksaan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Hikmah dalam berdakwah adalah bagaimana kita menyampaikan ajaran Islam dengan lembut, sabar, dan penuh kasih sayang, sehingga pesan-pesan dakwah yang bisa diterima dengan hati yang terbuka. Yang kedua, yaitu memberikan keteladanan, sebagaimana Rasulullah SAW yang menjadi teladan utama dalam setiap aspek kehidupan. Kita sebagai umatnya juga harus mencontoh beliau dalam perilaku beliau sehari-hari. Salah satu metode dakwah yang paling efektif adalah dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan memberikan contoh atau keteladanan dalam tindakan. Ketika kita menunjukkan akhlak yang baik, bersikap jujur, adil, dan berbuat baik kepada sesama, tanpa kita sadari, kita telah mengajak orang lain untuk memahami Islam melalui perbuatan kita. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, mari kita mulai dari diri kita sendiri, memperbaiki akhlak dan memperlihatkan kepada orang lain bahwa Islam itu indah melalui tindakan yang kita lakukan. Yang ketiga, yaitu bersabar dalam dakwah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam berdakwah
kita akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, yaitu dimulai dari penolakan, cemoohan, hingga kesalahpahaman tentang ajaran Islam. Namun, kita harus meneladani kesabaran para nabi, terutama Rasulullah SAW, yang tetap gigih dalam menyampaikan dakwah meski seringkali ditolak dan juga dihina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Quran Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Ayat pada surah ini menekankan bahwa nasihat kepada kebenaran harus disertai dengan kesabaran. Kesabaran adalah kunci dalam berdakwah, karena dakwah memerlukan proses dan juga waktu. Kita tidak boleh cepat putus asa jika apa yang kita sampaikan belum mendapatkan hasil yang kita harapkan. Hadirin yang berbahagia, mari kita bersama-sama menguatkan niat kita dan semangat dalam berdakwah. Mari mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita. Insya Allah dengan hikmah, teladan yang baik, serta kesabaran, dakwah kita akan memberikan manfaat dan menjadi jalan menuju kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, keikhlasan, dan keberkahan dalam menyebarkan agamanya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.